Ya, kita rekam nanti Ustadz akan unggah di mungkin di YouTube atau apa nanti biar bisa kalian simak ulang ya. Oke. Baik, selanjutnya ja'alal wudu'a syartan lis-sholati wat tawafi wa mashil mushaf. Ya, ja'ala itu artinya menjadikan. Ya, agama Islam menjadikan wudu sebagai syarat untuk sholat, tawaf, dan menyentuh mushaf. Wa aujabal ghusla minal janabati wal haidi wan nifasi, dan mewajibkan mandi, ya, mewajibkan mandi untuk orang yang junub, ya, janabah, ya, junub, wal haid, dan dan wanita yang haid, wan nifas, dan wanita yang nifas. Nah, kama ja'alal ghusla yaumal jumu'ati wal idaini sunnatan muakkadatan. Sebagaimana Islam menjadikan ghusl, mandi, kapan? Yaumal jumu'ah, pada hari Jumat, wal idain, pada 2 hari Id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, ya, sebentar lagi akan kita laksanakan insyaallah. Sunnatan muakkadatan, sebagai sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Kemudian wahaddo ala nadhafati thawbi wal badani wa akkada ala anna taharata minal iman. Ya, wahaddo ala nadhafati thawbi wal badani wa akkada ala anna taharata minal iman. Artinya, dan haddo yahuddu artinya itu menganjurkan. Menganjurkan. Ala nadhafati thawb, atas kebersihan baju. Agama Islam menganjurkan kebersihan baju, wal badan, kebersihan badan juga, wa akkada ala anna taharata minal iman. Wa akkada artinya itu menekankan, ya, menekankan bahwasanya at-taharah minal iman, bahwasanya taharah, kesucian, termasuk dalam keimanan. Baik, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang bertaubat dan mencintai orang yang bersuci. Mutatahhirin artinya orang yang bersuci. Baik. Oke, selanjutnya Ustadz minta Ilham Khalik untuk membaca poin yang kedua. Silakan dinyalakan. Makna toharo. Makna toharo. At-taharatu hiya an-nadhafatu wan-nazahatu al-aqdari. Anil aqdari. Anil aqdari. Terus wa syar'an irtifa ya Ustaz. Irtifa, ya. Irtifa'ul hadatsa wa zalun najasi. Wa zawalun najasi. Oke. Sekarang cukup ya kita bacakan. Makna toharoh. Makna toharoh. Apa makna toharoh? Kita lihat. At-toharotu hiya nadhofah. Toharoh adalah nadhofah. Nadif apa artinya nadif? Nadif. Nadif artinya bersih. An-nadhofah artinya juga bersih. Toharoh adalah bersih. Wan nazahah. Nazahah juga bersih, sama.
Anil aqdar. Bersih dari apa? Bersih dari kotoran-kotoran. Ya. Sesuatu ditamakan bersih kalau ya nggak ada kotoran. Contoh. Ya, ini kan warnanya putih ya. Kertas warnanya putih. Ya, kertas warnanya putih. Nah, putih kan nggak ada coretan-coretan, maka disebut ya bersih. Nah, seperti itu juga pada badan, pada pakaian. Kalau nggak ada kotoran-kotoran, maka disebut bersih. Nah, kemudian akdar apa tadi? Akdar artinya kotoran. Ya. Oke, selanjutnya kita akan baca lagi. Wasyar'an, ya, secara syariat, secara istilah, apa yang dimaksud dengan toharoh? Irtifa'ul hadasi wa zawalun najas. Nah, kalian garis bawahi ya, itu penting. Yang dimaksud toharoh secara istilah adalah irtifa'ul hadas. Ya, mengangkat hadas. Mengangkat hadas maksudnya menghilangkan hadas wa zawalun najas dan menghilangkan najis. Mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Tayyib. Ya. Kalian terima dulu. Nanti kalau ada hal yang kurang paham, kalian garis bawahi, kalian berikan tanda. Nanti silakan ditanyakan pada Ustadz di akhir sesi atau di luar pelajaran, tidak apa-apa, via WhatsApp. Sekarang poin yang ketiga. Ustadz mau Muhammad Abdad untuk membacakan. Ya, dinyalakan dulu. Nah, Ustaz. Ya. Oke, poin ketiga. Aqsamu toharoh. Lanjut. At-toharatu tanfasimu illa kismaini huma at-toharatu minal hadisi minal hadasi wat-toharatu minal najasi Minan najasati. Oke. Alif. Najasati. Alif. Lanjut. Alif. Alif at-toharatu minal hadisi. Minal hadasi. Minal hadasi. Al-hadasu huwa ma yamnahu min sihati ba'di ibadati wala yakunu illa fil badani walahu kismani. Hadasu asgoru wasayahu wasababuhu naqosu naqodu wadu'i. Terus wahadasun akbaru wasababu jima'u wasababuhu jima'u aulil tilamu au hosu au nafasu au haidu au nafasu an-nifasu. Oke. Lanjut sampai selesai. Wa takunu toharatu minal hadasi lasgori biludu'i wa mina hadasil akbari bil gusli wayanubu tayamum anil wudu'i wal gusli inda faqodil ma'i awil ahji anistimalihi bisababi
bisababil marodi au barodi au nahwi Al-bardi awil bardi albardi albardi au nahwiham hima himam hima. himam Oke, paragraf terakhir Abdad. at-toharotu minan Minan najasati ya ke katoharoti saubi wal makani minad dami wal bauli wal go'iti wat sama at-toharatu minha zawala al khobasi wala budda lanjut wala budda lil musolli min toharoti saubihi wa badanihi wa makanihi laji yusollu fihi yusolli fihi fihi. wa tusamma toharatu min zawal al habasi. Baik, sekarang kita artikan pelan-pelan ya. Aqsamut thaharah ya. Pembagian thaharah. At-thaharatu tanqasimu ila qismain. Thaharah terbagi menjadi 2 bagian. Ya, silakan ya nanti ya kalian tandai dulu kalau ada yang kurang paham ya. Nanti kita bahas di akhir sesi, kita baca dulu. At-thaharatu tanqasimu ila qismaini huma. Thaharah tanqasimu terbagi menjadi 2 bagian. At-thaharatu minal hadas, yang pertama adalah at-thaharah minal hadas, thaharah dari hadas, dan yang kedua at-thaharatu minan najasah, thaharah dari najasah, dari najis. Yang pertama at-thaharatu minal hadas, thaharah dari hadas. Apa itu hadas? Kalian garis bawahi, tadi ada yang tanya ya, hadas itu apa Ustaz? Hadas itu ini dia. Al-hadatsu hum wa ma yamna'u min sihhati ba'dil ibadati wa la yakunu illa fil badani. Ya. Hadas adalah ya sesuatu yang menghalangi dari sahnya suatu ibadah. Ya, sesuatu yang disebut sesuatu ini adalah kondisi ya, kondisi yang menghalangi seseorang dari sahnya ibadah. Contohnya apa? Contohnya ketika sedang apa misalkan? Contohnya ketika sedang sholat. Ya. Sholat, kemudian kentut. Ya, kentut. Nah, kemudian orang ini tetap melanjutkan sholat. Sholatnya sah atau tidak? Ya. Tidak sah. Kenapa? Karena dia dalam kondisi sedang habis kentut. Nah, setelah kentut tersebut, dia dalam kondisi hadas. Jadi ketika dia melakukan ibadah, ibadahnya tidak sah. Ya, karena dia sedang berhadas. Nah, kemudian, walahu qisman. Ya. Dan ada 2 jenis. Hadatsun asgharu wa sababuhu naqdul wudu'i. Yaitu hadas shaghir, hadas kecil yang sebabnya yaitu batalnya wudu, seperti kentut, kemudian pingsan, kemudian apalagi? Misal wudu makan daging onta, kemudian dan lain sebagainya, tidur dengan pulas. Nah, semua itu membatalkan wudu, dan semua yang membatalkan wudu adalah hadas kecil. Nah, kemudian kita baca lagi. Wa hadatsun akbar, dan hadas besar. Apa hadas besar?
wa sababuhul jima'u awil ihtilamu awil haidu awil nifasu. Ya. Sebabnya hadas besar adalah hubungan badan suami istri atau jima, awil ihtilam atau mimpi basah, awil haid atau haid menstruasi, awil nifas atau nifas, ya, darah yang keluar setelah wanita melahirkan. Nah, hal tersebut menjadi sebab seseorang ya berhadas dengan hadas yang besar. Kemudian wa takunu taharatu minal hadatsil asghari bil wudu, ya. Dan cara bersuci dari hadas kecil yaitu dengan berwudu, ya, dengan berwudu. Wa minal hadatsil akbari bil husli. Dan cara bersuci dari hadas besar yaitu dengan mandi. Wa yanubu tayammumu anil wudu'i wal husli inda faqdil ma'i. Dan bisa yanu apa tadi yanu? Yanu menggantikan. Dan tayamum bisa menggantikan wudu ataupun menggantikan mandi bila mana tidak ada air. Apabila kehilangan air, awil ajzi atau tidak sanggup menggunakan air, awil ajzi an istimalihi atau tidak mampu menggunakan air, ya, atau tidak mampu menggunakan air, ya. Bentar, ini ada yang komentar ya. Oke. Nanti insya Allah rekamannya saya unggah di YouTube ya. Nanti biar kalian dengarkan ulang kalau mau. Ya. Awil ajzi an istimalihi atau tidak sanggup menggunakannya. Bisa babil maradi awil bardi au nahwihima. Tidak sanggup karena kondisi yang sakit, misalkan ya orang sakit ya. Sakit, kalau kena air nanti sakitnya tambah parah, maka dia tidak apa-apa untuk tidak berwudu, tapi dia bertayamum. Atau dia kedinginan, misalkan di kutub selatan, misalkan ya, terlalu dingin. Nah, maka nanti dia tidak apa-apa bertayamum. Nanti channel YouTube-nya menyusul ya, nanti di akun YouTube Ustadz, nanti silakan kalian cek ya. Nanti setelah ini ya, bahasa setelah ini. Kemudian yang kita selesaikan ya, nanggung. At-taharatu minan najasah. Ya, at-taharatu minan najasah. Ya, bersuci dari najis. Katoharati thawbi wal makani minad dami wal bauli wal ghaiti. Seperti sucinya baju dan tempat dari darah, dam artinya darah, wal baul dari kencing, wal ghaid kotoran, wa tusammat taharatu minha zawalal khabas. Ya, dan dinamakan taharah, dinamakan bersuci yaitu dengan zawalal khabas, ya, hilangnya khabas, kotoran. Wala budda lil musalli min taharati thawbihi wa badanihi wa makanihi alladhi yusalli fih. La budda artinya harus. Dan orang yang sholat, ya, dan orang yang sholat harus menjaga kebersihan badannya, bajunya, dan tempatnya. Ya, jadi orang yang sholat tuh tempatnya harus suci, bajunya harus suci, ya. Kemudian wa tusamma taharatu minha zawalal khabath.
dan juga dinamakan bersuci dari kotoran tersebut yaitu dengan hilangnya kotoran tadi. Ya, cara bersucinya yaitu dihilangkan kotorannya. Kalau misalkan bajunya yang kena cipratan kencing misalkan, ya. Kayak pasat baju bisa kena cipratan kencing, ya, misalkan dari gendong adik misalkan, kemudian adiknya ngompol. Nah, maka cara bersucinya yaitu dengan dibersihkan ya kencing tadi. Ya. Kemudian poin yang keempat, biar Ustadz yang baca saja biar selesai tepat waktu. Wal hikmatu min tasyri'it taharah. Hikmah dari pensyariatan toharoh. Kita ini kenapa sih disuruh wudhu kalau habis kentut atau habis kencing? Kenapa disuruh wudhu? Kemudian kenapa disuruh mandi ketika setelah mimpi basah? Ya, apa sih hikmahnya? Maka akan kita pelajari. Hikmah yang pertama, aujabal Islamu taharata liyaqifal muslimu baina yaday rabbih tahiran nadifan. Ya. Agama Islam aujaba. Aujaba itu artinya mewajibkan. Ya. Agama Islam mewajibkan kebersihan supaya apa? Ya. Ustadz, Anda nggak bisa nyatat terlalu cepat bacanya. Ya. Untuk kesempatan kali ini agak cepat ya, karena waktunya mepet. Insya Allah kalian pahami lagi di pertemuan yang mendatang. Ya, karena masih awal jadi agak lambat. Kalau sudah berjalan satu semester malah nggak perlu terjemahan lagi insya Allah. Ya, langsung Arabnya saja. Karena kalian sudah paham. Aujabal Islamu taharata liyaqifal muslimu baina yaday rabbih. Ya, agama Islam mewajibkan pemeluknya untuk bersuci supaya ketika beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu dalam kondisi bersih dan suci. Ya. Kalau kita ketemu pejabat aja harus rapi-rapi, apalagi harus ketika ketemu Allah Subhanahu wa taala ketika sholat. Maka kita harus lebih bersih. Poin yang kedua, hikmah yang kedua, wasti'malul ma'i yujaddidun nasyata wa yuzilur rawaihal karihata anil musalli. Dan menggunakan menggunakan air untuk bersuci yujaddidun nasyat, ya, membuat seseorang itu semangat, ya. Membuat seorang semangat. Wa yuzilur rawaihal karihah, dan menghilangkan bau-bau menyengat, bau-bau tidak sedap anil musalli, dari orang yang sholat. Kemudian poin yang ketiga, wa min dzalika na'lamu annal islama qad aujaba ma tad'u ilaihi ulumus sihhati fil asril hadir. Ya. Poin yang ketiga dari hikmah dari bersuci adalah kita bisa mengetahui bahwasanya agama Islam ya telah lebih dahulu mewajibkan, lebih dahulu mensyariatkan hal-hal yang sekarang ini dianjurkan oleh ilmu-ilmu kesehatan. Ya, agama Islam telah menganjurkan terlebih dahulu. Contohnya apa sekarang? Musim corona kan, ya disyariatkan apa? Mencuci tangan, ya kan? Pakai sabun, hand sanitizer dan lain sebagainya. Ternyata dari dulu agama Islam itu sudah menganjurkan, ya, sudah menganjurkan umatnya. Apabila kita bangun tidur, misalkan kita diperintahkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu 3 kali. Agama Islam sudah lebih dahulu mengajarkan, ya. Maka dari itu, ya, itu terbukti bahwasanya hukum-hukum Islam itu berguna sampai hari ini. Taib, ya, mungkin cukup ya perjumpaan kita di siang hari ini. Kemudian nanti untuk absensi ingat tugasnya ya menfoto kemudian dikirim ke Ustadz catatannya. Kemudian untuk tugas mingguan, untuk tugas minggu depan, di situ lihat ada tadribat ya, ada tadribat. Lihat ada latihan-latihan. Nah, maka silahkan kalian kerjakan ya.
halaman 18, 19, 20. Ya, kalian kerjakan. Itu gampang kok ya. Itu sudah ada jawabannya di situ. Sudah ada jawabannya. Ya, kita jelaskan dulu ya. Tadrib awal. Tadrib awal itu perintahnya do'ama makulli kalimatin fil qaimati diddaha minal qaimah. Ya. Soal yang pertama, ya, tadrib pertama yaitu kalian disuruh memberikan lawan kata dari setiap kalimat. Atau haroh lawan katanya apa? Al-ajiz lawan katanya apa? Ya. Dan lihat lawan katanya sudah ada di sebelahnya, tinggal kalian pilih saja. Ya, paham? Nah, atau haroh lawan katanya apa? Cari di sebelahnya itu. Oh, anajasa. Ya, contoh satu. Kemudian latihan kedua at-tadribustani rotibil kalimat. Nah, kalian disuruh untuk mengurutkan kalimat yang ada di situ. Ya, kalimat pertama adalah kalimat yang diberikan garis bawah. Contoh yang pertama tuh fit toharotu al asyai al aslu. Nah, yang digaris bawahi adalah yang dijadikan kalimat pertama. Kemudian latihan yang ketiga atau tribut salis imla al faraqati bil kalimatil munasibah. Ya, kalian disuruh melengkapi kalimat-kalimat yang kosong tersebut dengan kata-kata yang sudah ada di samping. Lihat, ya, kalian disuruh melengkapi sehingga menjadi kalimat yang sempurna, yang cocok. Nah, kemudian at-tadribur rabi, ya. Ntar kita baca komentar dulu ya. Oke. Ya, Ustaz dari Stephen Lee, Afan Ustaz dikerjakannya kapan? Insya Allah dikerjakannya ya mulai dari hari ini, dikumpulkan sampai hari Rabu ke depan. Ya, paling terlambat hari Rabu pekan depan. Ya, jadi waktunya 1 minggu. Ya, kemudian at-tadribur rabi' istakmil kullan minal kalimatil atiyati fi jumlatin mufidah. Masukkan kalimat-kalimat tersebut pada jumlah mufidah menjadi jumlah mufidah, jumlah yang sempurna. Ada an-nazaha, naqdul wudu, faqdul ma, al-aqdar, tashri'. Nah, semuanya itu kalian jadikan menjadi kalimat mufidah, jumlah mufidah satu persatu. Kemudian at-tadribul khamis, ya. Latihan yang kelima, ajib anil as'ilatit taliyah. Ya, jawablah dengan kalimat-kalimat berikut. Ma makna toharoh, udkur aksamaha, mimma yamna'ul hadath. Bayin naw'at toharoh fima yali. Ya. Kalian disuruh menjawab pertanyaan. Mal hikmatu min tashri'it toharoh. Baik. Dan semua jawabannya, alhamdulillah sudah ada di kitab. Ya. Semua jawabannya sudah ada di kitab. Jadi tinggal kalian cek saja di kitab tersebut. Bisa di bab setelahnya atau bab sebelumnya. Bisa di bab ini atau bab setelahnya. Nanti kalian cek saja. Baik, demikian ikhwani fiddin. Maka sekarang Ustadz buka waktu tanya jawab. Silakan bagi yang ada pertanyaan. Angkat tangan. Jangan angkat tangan. Langsung saja suarakan ya. Ustadz buka dulu. Izin. Oh, sudah. Oke, pertanyaan Ustaz, tadi ya. Tadi tugas-tugasnya di mana aja, Ustaz? Maksudnya di mana aja? Ini di sini. Maksudnya enggak, tugasnya yang mana aja? Itu at-tadrib. Ya, tadrib awal. Oke, 1. Ya, at-tadribat itu kan ada 1, tadribat awal. Dari halaman 18 sampai halaman ke-20. Halaman 20 yang sampai tadribu homisatun itu ya? Ya, at-tadribul homis. Ya. Itu kalau kalian kerjakan fokus, itu setengah jam selesai, insya Allah. Kalian kerjakan fokus, setengah jam insya Allah selesai.
itu mudah sekali. Nah, ini ada pertanyaan dari Gusti Aiman. Ustadz, tadrib khamis itu jawabannya yang mana? Nah, jawabannya ada di kitab. Ya, jawabannya ada di kitab. Maka kalian cari. Ya, jangan dijawab di sini, nanti Ustadz bocorin jawaban. Oke, Gusti Aiman? Yang lain? Nah, kemudian, Ikhwan, Ustadz selalu membuka sesi tanya jawab ya. Ustadz selalu membuka sesi tanya jawab ya. Ustadz selalu membuka sesi tanya jawab. Kalau ada yang kalimat yang susah, ini Ustadz artinya apa Ustadz? Ya, ini artinya apa? Maka langsung saja tanyakan ke Ustadz. Paham? Oke, ini ada pertanyaan dari Muhammad Alif Zaid Abror. Stop dulu presentasinya. Loh, mana tadi? Oh, ini. Oke. Ustadz, ngerjakannya di mana? Kerjakan di sini saja. Kerjakan di sini. Ya, kerjakannya di kitab ini. Ya, kalian coret-coret enggak apa-apa. Itu kitab sudah kalian beli. Ya, kalau yang belum ada kitab maka pakai buku tulis enggak apa-apa, kemudian difotokan. Nah, kalian kerjakan di sini. Ya. Ditulis saja di sini biar ada coretannya di dalam buku. Kemudian pertanyaan dari Muhammad Abid Rosyad. Cara jawab tadrib khamis itu gimana Ustaz? Ya, kalian jawab, siapa namamu? Nama saya Muhammad. Nah, seperti itu cara jawabnya. Ya. Ma makna toharoh? Apa makna toharoh? Maka kalian, makna toharoh apa ya? Maka kalian cari di sini. Apa sih makna toharoh? Oh, ternyata ada di halaman berapa nih? 16. Nah, itu ada makna toharoh. At-toharatu hiya nadhafatu wan nazahatu 'anil qadar. Nah, pertanyaan bagus dari Gusti Aiman. Pakai bahasa apa, Ustaz? Arab atau Indo? Jelas pakai bahasa Arab. Karena kitabnya bahasa Arab. Ya, susah nerjemahkan nanti kalian. Sudah, langsung saja dijawab menggunakan bahasa Arab untuk mempermudah. Dijawab sama persis seperti kitab, tidak masalah. Silakan pertanyaan yang lain. Ada lagi? Kalau bingung ya Afi, silakan kalian tulis mufradat-mufradat yang belum kalian ketahui. Ini mufradatnya artinya apa, Ustaz? Saya nggak tahu, Ustaz. Ya. Silakan kalian beri garis bawah, gitu kan? Garis bawah. Kemudian kalian tulis, kemudian kalian kirim ke Ustaz. Ustaz minta artinya ini, nanti Ustaz artikan. Paham? Baik. Ustaz paham ada yang kesusahan untuk mengikuti pelajaran, tapi ya ikhwan, ihris ala ma yanfa'u. Semangat. Ya, intinya semangat. Harus mau capek. Ya. Belajar itu harus mau capek. Ya. Ustaz, dulu ketika seumuran kalian ya sama, bahasa Arab juga masih susah. Tapi ya gitu, karena ustadznya galak, kemudian pelajarannya semuanya bahasa Arab, alhamdulillah Allah memudahkan ustadz untuk belajar bahasa Arab. Inilah lagi ngejum masih. Ya walaupun kita harus belajar lagi ya. Baik, ada yang lain? At-tadrib ini dari Muhammad Abid Rosyad ya. At-tadribur rabi, gimana cara jawabnya Ustaz? At-tadribur rabi, kita lihat lagi. At-tadribur rabi. Lihat, sudah dapat at-tadribur rabi? At-tadribur rabi halaman 20 ya. Istamil kullan min kalimatil atiyah fi jumlatil mufidah. Kalian buat kata-kata yang ada di dalam tadribur rabi tersebut menjadi jumlah mufidah. Ya, tahu kan jumlah mufidah? Sudah dijelaskan belum sama Ustaz Doni? Sudahlah.
Sudah kan? Ya, sudah. Ya, sudah. Nah, lihat itu ada beberapa kalimat tuh. Ada an-nazahah. Nah, kalian gunakan an-nazah tersebut di dalam kalimat jumlah mufidah. Terserah kalian, mau kalian bikin sendiri, mau nyontek di buku, mau cari di kitab lain, terserah. Bebas. Yang penting bisa difahami. Kemudian naqdul wudu, ya sama. Faqdul ma, sila sama, gunakan pada kalimat jumlah mufidah. Kemudian al-aqdar, sama juga. Kemudian tasri', sama semuanya. Kalian gunakan dalam jumlah mufidah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ahmad Akbar, ada yang ditanyakan? Ya, jangan dimatikan. Sudah cukup? Ada? Ada ditanyakan Ahmad Akbar? Tidak ada, Ustaz. Nggak ada. Ya, ini ada nama lagi. Nama channelnya nanti Ustadz kirim di grup. Ya, nama channelnya nanti Ustadz kirim di grup. Kemudian kumpul tugasnya lewat foto kah Ustadz? Iya. Pertanyaan dari Muhammad Alif Zaid Abror. Kumpul tugasnya lewat foto kah Ustadz? Iya, difotokan kemudian kirim ke Ustadz. Oke, nanti kalian ini sudah banyak komentar, baterainya mau habis ya. Ya, silakan kalian setelah ini istirahat. Ya, setelah ini kalian istirahat. Nanti kita habis asar ada jam lagi, ya, yaitu pelajaran fikih. Hadis. Ya, jadi dipersiapkan baterainya, dipersiapkan juga kitabnya. Catatan mana yang difoto, Ustadz? Terserah catatan yang mana, yang paling banyak catatannya, yang menunjukkan kalian ikut di pelajaran di siang hari ini ya. Kalian foto, kemudian kalian tulis ke Ustadz, jangan lupa namanya. Tapi untuk pertanyaan yang lain, silakan kalian chat di WA Ustadz saja, nanti biar Ustadz jawab. Selebihnya, ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi kalian dalam kegiatan di sore hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silahkan meninggalkan room ya. Jangan lupa untuk ngirim catatan untuk absen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.